Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muzakarah kita malam hari ini berkenaan dengan keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak Ibu yang saya muliakan, semua kita ini ketika ingin menikah dulu, yang kita bayangkan tuh indah, gitu kan. Bagaimana terbina keluarga yang bahagia. Suami sayang sama istri, istri sayang sama suami, selalu rukun dan damai, sehingga muncul istilah, apa istilahnya? Dunia ini milik kita berdua, kan model itu. Yang lain numpang. Tapi ketika dijalani, rupanya tak seindah yang dibayangkan kadang-kadang. Ya, muncul kadang pertengkaran. Kadang 1 bulan baru menikah sudah bertengkar. Masuk 1 tahun yang pertama sudah ada piring terbang di situ. Ada piring yang terbang, ada kuali yang terbang, ada periuk yang terbang, macam-macam lah yang terbang. Setelah itu apanya yang terbang lagi? Lakinya yang terbang, atau bininya yang pulang. Pulangkanlah aku ke rumah orang tuaku. Bapak Ibu yang dimuliakan, di Pekanbaru ini saya selalu sampaikan mengutip salah seorang ustaz kita yang bertugas di Pengadilan Agama, bahwa dia sampaikan di Pekanbaru ini kasus perceraian dalam 1 bulan di atas angka 200. Betapa ironinya, Pak. Ya. Kemana cita-cita dulu membangun rumah tangga yang bahagia itu? Ya. Dulu waktu menikah, Masya Allah, kebayang indah gitu. Setelah dijalani, rupanya rumit hidup ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apanya yang salah ini? Padahal memang target yang Allah berikan kepada kita itu dijadikan kita berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan, disatukan di dalam satu ikatan, diijab kabul, setelah itu namanya rumah tangga bahasa kitanya. Targetnya apa? Targetnya litaskunu ilaiha, agar kalian ada kedamaian ketika telah disatukan, sebagaimana keinginan dahulu gitu. Ada kebahagiaan gitu. Ada kenikmatan hidup setelah disatukan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi ukuran kebahagiaan berumah tangga itu apa sebetulnya? Kalaulah boleh kita sama-sama mereka-reka, siapa yang paling bahagia hidup di dunia ini? Ya, siapa yang paling bahagia? Yang paling bahagia hidup di dunia ini Nabi Rasulullah SAW bersama keluarga. Tapi apa yang ada di rumahnya? Ya. Nabi itu selama 2 bulan ada yang makannya susah sekali, hanya bertahan kurma air putih. Apa yang susah kita untuk makan gitu?
Rumah Nabi itu Masya Allah. Makanya ketika Nabi nak sholat malam, digeser kaki Aisyah dulu. Begitu kecilnya rumah Nabi. Rumah kita bagaimana? Tapi apanya yang hilang gitu? Begitu juga dengan Khadijah dan Anha waktu bersama Khadijah. Toh justru pada akhirnya dikabarkan bahwa ketika Khadijah meninggal itu ada 84 tambalan di baju Khadijah itu. Tapi apa kita berani mengatakan mereka ini orang yang menderita? Kalau menderita fisik iya gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang nak mesti kita cerminkan bahwa DP surga akhirat itu di mana? Di rumah gitu. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Allah jadikan bagi orang-orang yang takut kepada Allah itu 2 surga. Di akhirat 1, di dunia 1 kata ulama. Di dunia di mana? Dalam keluarga, di rumah tangga. Maka Nabi katakan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Nah, karena Nabi yang mengatakan di rumah ada surga, tentu kita merujuk apa yang dia lakukan. Nah, coba kita tengok apa yang dipraktekkan Nabi dan keluarga dan para sahabat. Walaupun dia itu fisiknya menderita, kalau penderitaan fisik belum apa-apa kok kita dibandingkan dengan zaman Nabi dan para sahabat. Ya, kapan kita yang kelaparan? Coba yang dalam masjid ini kapan kelaparan? Ada enggak kelaparan? Hah? Kelaparan paling menjelang berbuka aja, habis itu kekenyangan. Enak. Menjelang berbuka karena puasa kelaparan Pak, habis itu kekenyangan. Sampai di sini ha. Nah, kan sering kita bilang kan, kalau Nabi bukanya 3 kurma air putih, kalau kita 10 kurma piaman salalawa. Enak, 10 pula kurma bengkinang, onde-ondel. Ya. Lalu apa sebetulnya yang menjadi kelebihan bagi Nabi dan keluarga dan para sahabat? Azas dalam berkeluarga itu yang ditampakkan oleh kehidupan Nabi, keluarga beliau dan para sahabat khususnya adalah ketaatan kepada Allah. Ini azasnya. Ya, azasnya itu ketaatan gitu. Maka Allah katakan man amila solihan min zakari au unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, ya, man amila solihan min zakari au unsa wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, dan dia adalah orang yang beriman. Habis itu apa janjinya? Allah berikan dia kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu kapan didapat? Ada laki-laki, ada perempuan. Ngapain mereka ini laki perempuan ini punya amal soleh yang didasarkan dengan keimanan? Maka Allah berikan dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apakah kehidupan yang baik itu tak pernah sakit? Bukan. Apakah kehidupan yang baik itu selalu bergelimang harta? Tidak juga. Lalu apa ukuran kehidupan yang baik? Itu dia. Ketika mendapat, alhamdulillah, syukur. Ketika tidak ada, dia sabar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi ketaatan ini adalah azas bagi berkeluarga. Maka Nabi katakan rumah yang tidak ada amalan dalam rumah itu, makanya ta'obah antara orang hidup dan orang yang mati. Ya, apa orang hidup? Dia bisa bergerak, dia bisa kemana-mana, dia bisa berkarya. Kalau orang mati, tidak apa-apa, tidak ada nilai. Wala taj'alum buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, gersang. Nah,
Waja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, kata Allah. Aku jadikan kasih sayang di antara kalian itu. Antara suami istri, antara anak itu ada kasih sayang. Kapan kasih sayang itu muncul? Ketika ada ketaatan. Ketika seseorang suami dia taat, istri dia taat, suami soleh, istri solehah, bahasa adalah bahasa yang indah. Maka dia panggil apa? Yayang beb umpama. Kamu dan itu Adinda, istriku sayang, kata suaminya. Tapi kalau sudah hilang ketaatan, ya, ketika sudah hilang ketaatan dalam diri pasangan tadi itu, Allah cabut kasih sayang itu. Ini yang perlu kita ingat. Ketika ketaatan kepada Allah sudah hilang, maka Allah cabut kasih sayang. Sehingga yang muncul apa? Bahasa-bahasa kasar. Dulu ketika kesandung kaki, hati-hati dek, nanti jatuh. Ketika hilang ketaatan, di mawang taruh mata kau, katanya gitu yang ini. Habis bahasa, tidak ada lagi bahasa indah. Ketika ada ketaatan, ada kesolehan bagi seorang suami, dia tanggung jawab dunia akhirat kok. Tanggung jawab dunia akhirat, dia sadar. Sehingga tanggung jawab dipenuhi. Apa tanggung jawabnya? Zohir batinnya. Zohirnya sandang papan pangan. Ya, rumah, makan, pakaian, dia tahu itu tanggung jawab dia. Sehingga bagaimanapun juga dia mesti wujudkan. Karena itu pertanggungjawaban dia kepada Allah. Ya, dia akan berikan tanggung jawab batinnya. Apa? Agamanya. Dia tahu anak istri itu nanti akan menuntutnya di akhirat. Maka dia mesti wujudkan agama. Tapi ketika tidak ada tanggung jawab, tidak ada ketaatan, dia biasa-biasa saja. Makannya dendeng balado di luar, bininya entah makan tidak, dia tak peduli. Tak peduli gitu. Kenapa? Ketaatan hilang. Kalau ketaatan muncul dalam diri seorang suami yang soleh, pasti dia pemaaf. Yang mudah memaafkan itu siapa? Hah? Yang mudah memaafkan itu orang ada rasa iman loh Pak. Kalau sayang mungkin bisa diwujudkan. Itu pun dalam bentuk materi. Tapi kapan? Ketika senyum sama senyum. Tapi ketika dalam keadaan pailit segala macam, munculkah kasih sayang? Adakah kesabaran? Adakah bahasa yang indah? Ini kadang-kadang yang mesti kita perhatikan gitu. Ya. Begitu juga ketika suami istrinya yang soleha, dia sadar bahwa dia adalah seorang istri yang punya bertanggung jawab kepada Allah tentang rumahnya dan tentang pelayanan kepada suaminya. Ketika seorang istri itu soleha, dia sadar Pak, apa fungsinya di rumah? Khadimah, tahu khadimah? Sebagai pelayan, melayani suaminya, tampil dengan cantik, berwajah ceria. Tengoklah Fatimah, tak banyak tuntutan. Ali pulang, tengok Fatimah dalam keadaan agak susah gitu. Ditanya, wahai istriku, apa yang terjadi? Kok kayakmu kau payah kali? Wahai suamiku, aku sudah 2 hari tak makan. Lah, kata Ali, ngapa tak dibilang? Artinya apa? Ngapa kamu tak bilang kesusahanmu sama saya? Apa kata Fatimah? Wahai suamiku, ketika kita menikah dulu, saya ingat pesan Rasulullah. Wahai Fatimah, kalau suamimu bawa makanan pulang, maka makanlah. Tapi kalau tak ada dia makanan pulang, jangan tanya. Kelawak kini wak kira-kira. Lati gobungkuit dibawa pulang, batanya jelek. Kok segiko yang bang kamu dari itu? Ini yang hilang gitu. Maka ketika seorang istri itu dia istri yang soleha, dia akan dengan sukarela, sukacita melayani suaminya gitu. Karena dia sadar surganya berada dalam ridho suami. Ya, rancaknya tuh di mana?
Cantik seorang istri soleha itu di mana? Dalam rumah. Ya, dalam rumah, bukan waktu ke pasar. Awak kadang-kadang kondangan rancak gitu kan. Ya, lipstiknya 3 lapis, badaknya sampai lapis. Ya, parfumnya luar biasa. Tapi ketika di rumah boy country. Nah, ini yang salah gitu. Cantiknya itu di rumah untuk suaminya. Ketika istri itu soleha, dia akan berfungsi sebagai apa? Bukan hanya sebagai pelayan, tapi dia juga bertanggung jawab atas pendidikan anaknya. Dia murabiyah. Kenapa? Jadi contoh teladan yang pertama tuh keluarga lo. Akan menjadi pendidik. Cuman sekarang hari ini kan ibu-ibu tuh malas dibilang apa kerjaan, status apa, ibu rumah tangga. Malu bilang ibu rumah tangga. Ya, ibu siapa lagi kalau bukan di rumah? Coba kita tengok hari ini, kenapa banyak terjadi yang namanya percekcokan? Kenapa terjadi yang banyak perceraian? Kenapa? Karena kedua-duanya saling memburu harta. Ya, Pak. Istrinya wanita karir, suaminya karir juga. Ujung karir itu orientasinya apa? Orientasinya uang gitu. Ada yang datang ke saya, Pak. Bagaimana datang? Suami dulu kerja di tempat yang leks lah di Pekanbaru nih, Pak. Ya, termasuk bergengsi. Muncul masa pensiun. Uang tidak ada masuk. Tapi uang selama ini bagaimana? Uang selama ini diberikan satu bangunan untuk membuat suatu lembaga pendidikan. Nah, istrinya lagi yang kerja di situ. Uang istri tetap masuk. Tapi dari mana masuk uang istri? Dari hasil olahan suami selama ini yang pensiun. Ketika suami sudah pensiun, tidak ada nilai lagi. Kenapa? Itu tadi. Ya, karena sama-sama memburu uang. Lah, mana yang tinggi wanita karir mengejar harta daripada wanita karir menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah? Mana yang tinggi? Mana yang tinggi nilainya, Pak? Hari ini itu yang hilang. Sehingga apa? Tidak ada lagi kesadaran. Seolah-olah mereka menikah itu untuk apa? Berlomba-lomba mencari harta gitu. Padahal Allah katakan apa? Wal mu'minuna al mu'minat ba'duhum awliya'u ba'da ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhakumullah, kata Allah. Laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, ngapain dia? Ya, laki-laki beriman tuh ngapa dengan perempuan yang terkhusus kepada suami istri? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka saling bekerja sama. Ya. Saling topang menopang, saling bekerja sama. Ngapain? Dalam rangka menciptakan kebajikan, dalam rangka menjauhi kemungkaran. Ini, maka orientasi suami istri itu apa? Mereka itu taubahnya sepasang sayap yang sedang terbang menuju kemana? Menuju surga Allah SWT. Nah, apa yang dilakukannya? Ini dia. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, saling menciptakan kebaikan, saling menjauhi kemungkaran, wa yuqimuna shalah, selalu berhubungan, bermediasi kepada Allah. Wa yutuna zakah, mereka juga saling berinteraksi sama manusia. Ya. Dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Ulaika sayarhamullah. Allah berikan rahmatnya, kasih sayangnya. Kapan? Ketika mereka berada dalam ketaatan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kepada kita pengantin lama, perbaharui. Kepada kita yang mau menikah, ingat. Ya, ada yang mau nikah di sini. Yang mau menikah, yang sudah pengantin lama, ingat bahwa
tujuan menikah itu untuk apa? Tujuan menikah itu adalah menyempurnakan perintah Allah, menghidupkan sunnah Nabi, menjadikan lahan itu lahan ibadah sehingga litaskunu ilaiha. Tujuan menikah bukan untuk memperbanyak harta, tidak. Tujuan menikah bagaimana suami istri ini adalah menjadi penduduk-penduduk surga yang masih beraktivitas di bumi. Apa aktivitasnya? Itu tadi memperbanyak kebajikan, menjauhi kemaksiatan, selalu bermediasi dengan Allah Azza wa Jalla dan berinteraksi dengan manusia dengan baik. Ulaika sayarhamullah. Allah akan berikan kasih sayangnya, rahmatnya. Kalau rahmatnya Allah berikan, apapun yang dia miliki, dia akan mendapatkan kenikmatan hidup. Ini di dunia Allah berikan DP surga untuk akhirat. Semoga kita termasuk dalam golongan ini. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum